warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini bersama kami dari Kelompok 9 akan memberikan sesuatu yang berbeda dan bermanfaat loh. Kira-kira penasaran gak nih? Kuy, pantengin video kita sampai selesai ya. By the way, sebelum kalian nonton video kita, jangan lupa Klik tombol subscribe-nya dan loncengnya ya guys. Jangan lupa jempolnya juga. enjoy. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan makna hypnoteaching. Hypnoteaching merupakan improvisasi dari sebuah metode pembelajaran yang menggunakan sugesti-sugesti positif untuk mencapai alam bawah sadar anak didik. Nah, hypnoteaching sebenarnya merupakan salah satu teknik yang menggabungkan antara ilmu hipnosis, komunikasi, psikologi, dan teknik pembelajaran di kelas. Kata hypnoteaching merupakan perpaduan dari dua kata, yaitu hipnosis dan teaching. Hipnosis berarti mensugesti dan teaching berarti mengajar. Nah, dapat diartikan bahwa hypnoteaching adalah seni berkomunikasi dalam proses pengajaran dengan cara mengeksplorasi alam bawah sadar sehingga anak didik menjadi fokus, rileks, dan sugestif dalam menerima materi pelajaran yang diberikan. Dalam hypnoteaching, guru bertindak sebagai penghipnotis dan anak didik berperan sebagai suyet atau orang yang dihipnotis. Guru tidak perlu menidurkan anak didik ketika melakukan hypnoteaching, tetapi cukup memberikan bahasa yang persuasif dalam berkomunikasi dengan anak didik dan memahami pola kerja pikiran anak didik yang sebenarnya, sehingga apa yang dikomunikasikan oleh guru sesuai dengan harapan si anak didik. Nah, bahasa yang disampaikan tersebut harus mudah dipahami oleh anak didik, karena sangat tidak mungkin bila melakukan hipnotis tanpa suyet paham akan maksud dari si penghipnotis tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah cara kerja hypnoteaching nih guys. Hypnoteaching itu tidak bisa kalian samakan dengan hipnotis yang biasa dilakukan oleh Denny Darko, Deddy Corbuzier, maupun Uya Kuya. Karena apa guys? Hypnoteaching ini adalah hipnosis dalam proses pembelajaran yang berguna untuk menurunkan gelombang otak peserta didik sehingga proses pembelajaran akan terasa lebih nyaman. Oleh karena itu, segala sugesti maupun materi yang disampaikan akan lebih mudah diterima dengan baik oleh peserta didik. Jadi, pada dasarnya nih guys, hypnoteaching itu adalah komunikasi dengan alam bawah sadar peserta didik yang dilakukan dengan berbagai macam teknik. Nah guys, sebelum kalian bisa menurunkan gelombang otak seseorang, kalian harus mengerti dulu nih bagian dari gelombang-gelombang otak manusia. Nah, untuk yang pertama, gelombang otak manusia itu terbagi menjadi gelombang beta. Gelombang beta ini terletak antara frekuensi 12 sampai dengan 40 Hz. Pada fase ini kita sedang dalam kondisi normal. Fase ini kita sedang aktif ya guys. Nah, jadi fase ini memberikan atensi kecemasan, kesigapan, kemarahan, kewaspadaan, dan juga ketidaknyamanan. Nah, pada fase ini nih guys, yang sangat kita perlukan, atau yang sangat kita butuhkan ketika kita ingin memikirkan beberapa macam hal dalam waktu sekaligus. Nah, kemudian yang kedua adalah gelombang alfa. Gelombang alfa ini guys terletak antara frekuensi 8 sampai dengan 12 Hz. Nah, dalam fase ini kita dalam kondisi relaksasi dan juga penuh dengan kreativitas. Nah, pada fase ini nih kita sedang dalam kondisi untuk mudah melakukan terapi, kemudian mempercepat proses penyembuhan. Nah, kemudian meningkatkan kekebalan tubuh, juga mudah meringankan stres. Pada fase ini nih guys, kita akan mudah menyerap informasi dan juga pembelajaran. Fase ini adalah fase yang disebut dengan meditasi dasar. Fase ini guys yang menjembatani antara kesadaran beta dan juga theta. Nah, kemudian adalah gelombang theta. Gelombang theta ini terletak antara frekuensi 4 sampai dengan 8 Hz. Fase inilah yang disebut dengan fase meditatif. Fase ini terjadi ketika kita sedang tidur bermimpi atau yang disebut dengan tidur rapid eye movement. Proses ini proses yang bagus untuk autosugesti dan juga autohipnotis. Nah, fase ini nih guys, biasanya di dalamnya terjadi peningkatan produksi katekolamin yang berperan dalam
proses pembelajaran dan juga ingatan. Kemudian peningkatan kreativitas, pengalaman emosional, peningkatan pengingatan materi, hypnagogic imagery, dan juga meditatif mendalam. Pada fase ini terjadi fase untuk lebih dalam menuju atau mengakses pikiran bawah sadar atau unconscious. Kemudian yang keempat adalah gelombang delta. Gelombang delta ini terletak antara frekuensi 0,1 sampai dengan 4 Hz. Pada gelombang inilah adalah gelombang paling akhir dan paling dalam. Pada gelombang ini adalah fase tidur tanpa mimpi, pelepasan hormon pertumbuhan, dan hilang kesadaran sensasi fisik. Selain tidur nyenyak, kondisi ini juga yang biasa dialami oleh seseorang yang sedang dalam kondisi koma. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada gelombang beta dan alfa inilah orang dalam level keadaan alam pikiran sadar. Dan yang selanjutnya, gelombang theta dan delta, yaitu seseorang dalam level keadaan pikiran bawah sadar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek dan unsur hypnoteaching. Yang pertama adalah penampilan seorang guru. Langkah awal yang harus dilakukan dalam metode hypnoteaching adalah memperhatikan dirinya terlebih dahulu. Karena dalam hal ini, selain menjadikan guru tersebut lebih percaya diri, namun juga dapat menarik perhatian dari siswa tersebut pula. Kemudian yang kedua adalah mempunyai rasa simpati. Nah, seorang guru juga harus mempunyai rasa simpati yang tinggi kepada anak didiknya, sehingga anak didiknya pun juga mempunyai rasa yang tinggi pula kepada guru. Karena hukum alam yang berlaku adalah hukum timbal balik, jadi ketika guru tersebut melakukan hal yang baik kepada anak didiknya, maka anak didiknya juga akan melakukan hal yang baik pula kepada gurunya. Nah, yang ketiga adalah rasa yang empatik. Nah, seorang guru juga harus mempunyai rasa yang empatik kepada anak didiknya. Karena ketika anak didiknya mempunyai suatu permasalahan, maka guru tersebut yang akan memberikan solusi ataupun arahan kepada anak didik tersebut. Misalkan di dalam suatu pembelajaran terdapat anak yang suka ramai, berperilaku aneh, kemudian melakukan hal-hal yang kurang baik, maka guru tersebut tidak langsung menyimpulkan bahwa anak itu nakal, tetapi guru tersebut akan mencari tahu terlebih dahulu bagaimana latar belakang dari anak tersebut. Kemudian yang nomor 4 adalah penggunaan bahasa. Nah, seorang guru dalam metode hypnoteaching harus menggunakan kosakata ataupun bahasa yang baik yang diberikan kepada anak didiknya, sehingga anak didiknya juga melakukan hal yang sama pula kepada guru tersebut. Ketika seorang guru melakukan atau mengucapkan kata-kata yang selalu baik, santun, dan anak didiknya pun tidak akan pernah berani melakukan ataupun berkata-kata yang menyakiti hati guru tersebut. Nah, kemudian yang nomor 5 adalah motivasi kepada peserta didik melalui cerita ataupun kisah. Nah, memberikan motivasi melalui cerita ataupun kisah ini merupakan faktor keberhasilan dalam metode hypnoteaching. Nah, alangkah baiknya lagi jika cerita ataupun kisah yang disampaikan ini sesuai dengan tema yang ada di kelas tersebut. Kemudian yang nomor 6 adalah peraga. Nah, ketika seorang guru sedang mengajar, maka sebaiknya menggunakan bahasa tubuh yang baik sehingga apa yang disampaikannya lebih mengkesan kepada anak didik tersebut dan tidak membosankan. Nah, yang terakhir adalah menguasai hati peserta didik tersebut. Nah, hal ini bisa dilakukan ketika dalam suatu pembelajaran seorang guru tersebut menyenangkan ataupun memberikan hal-hal yang menarik kepada guru tersebut, misalkan memberikan permainan dan lain sebagainya. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah hypnoteaching. Nah, langkah-langkah hypnoteaching yang pertama yaitu niat dan motivasi dalam diri. Nah, seorang guru harus senantiasa memiliki niat dan komitmen kuat untuk meraih kesuksesan dalam proses pengajarannya. Nah, dalam hypnoteaching juga, guru harus memiliki prinsip utama yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Nah, langkah yang kedua yaitu patching. Patching artinya menyamakan posisi, gerak tubuh, bahasa, serta gelombang otak dengan anak didik.
Nah, sebelum guru membawakan materi pembelajaran, seorang guru harus mau dan mampu menyamakan frekuensi si guru dan anak didik, sehingga komunikasi dalam proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan kondusif. Cara-cara patching adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu guru membayangkan bahwa dirinya menjadi sosok yang sesuai dengan usia anak didik. Hal ini dapat disesuaikan dengan zamannya anak didik pada saat sekarang, bukan ketika zaman pada saat guru sekolah dulu. Yang kedua, yaitu menggunakan bahasa sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh anak didik atau sekarang kita sebut sebagai bahasa gaul. Nah, yang ketiga, yaitu melakukan gerakan dan mimik wajah yang sesuai dengan tema bahasan guru. Yang keempat atau yang terakhir, mengaitkan tema yang dibahas dengan tema yang sedang ngetren dibahas anak didik sekarang. Nah, melalui usaha di atas, tanpa sadar, gelombang pikiran guru akan sama dengan anak didik. Hal ini akan membuat anak didik merasa nyaman untuk berinteraksi dengan guru. Langkah yang ketiga yaitu leading. Leading berarti pemimpin atau mengarahkan. Bila guru sudah berhasil melakukan patching dan murid sudah merasa nyaman dengan guru tersebut, maka hampir setiap perkataan yang diucapkan oleh guru akan diikuti oleh anak didik dengan sukarela dan senang hati. Ketika leading, buatlah agar anak didik merasa tenang atau rileks. Karena dalam kondisi ini, gelombang otak berada pada posisi alfa, di mana kondisi anak didik menjadi lebih rileks dan sugestif saat menerima materi pelajaran dari guru. Nah, contoh kalimat yang bisa digunakan oleh guru untuk membantu anak didik merasa rileks seperti ini. Anak-anak, silakan atur duduk kalian dengan nyaman, tegakkan tulang punggung, lalu ambillah nafas yang dalam dari hidung dan keluarkan lewat mulut. Selanjutnya katakan wow. Nah, seperti itu kata yang bisa diucapkan oleh guru untuk membantu anak didik merasa lebih rileks atau nyaman. Yang keempat yaitu menggunakan kata-kata positif. Langkah ini merupakan langkah pendukung dalam melakukan patching dan leading. Ini sesuai dengan cara kerja pikiran bawah sadar bahwa tidak mau menerima kata-kata yang negatif. Kata-kata positif yang diberikan guru dapat meningkatkan rasa percaya diri anak didik, yakni berupa himbauan atau ajakan. Misalnya, ketika di kelas anak didik ramai atau gaduh, guru jangan mengatakan jangan ramai, tetapi guru mengatakan mohon tenang. Nah, gunakan intonasi yang tepat saat berbicara. Guru harus memahami dan memperhatikan ritme bicara. Karena dalam ilmu komunikasi efektif, intonasi memiliki peran 38% untuk memasukkan sugesti ke alam bawah sadar siswa. Seperti itu. Langkah yang kelima yaitu memberikan reward and punishment atau konsekuensi tindakan. Nah, dalam proses pembelajaran, salah satu harus diingat oleh guru adalah reward and punishment. Nah, reward merupakan peningkatan harga diri seseorang untuk membentuk konsep dirinya. Dengan reward, anak didik akan termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sedangkan punishment merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh anak didik ketika mereka melakukan suatu tindakan yang kurang sesuai. Nah, punishment ini akan membuat anak didik menghindari perilaku-perilaku yang kurang baik dan tidak sesuai dengan norma. Yang keenam yaitu modeling. Modeling merupakan proses pemberian contoh atau teladan yang ditiru oleh anak didik atas ucapan dan perilaku yang konsisten. Setelah anak didik merasa nyaman dengan situasi pembelajaran, mereka juga akan dimantapkan dengan perilaku dan ucapan konsisten dari gurunya, sehingga hal ini akan menjadikan guru sebagai sosok yang dipercaya di mata anak didik. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menguasai materi pembelajaran. Nah, guru dapat melibatkan anak didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Guru menyampaikan materi secara kontekstual, memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan sesuatu secara kolaboratif, memberi umpan balik secara langsung, dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar manusia adalah pikiran yang kaya akan motivasi, kreativitas, dan juga
emosi. Nah, ketika seandainya manusia ataupun setiap orang mau mengaksesnya, maka setiap orang dapat memanfaatkan kekayaan pikiran bawah sadar dalam berbagai aspek kebutuhan dan juga tujuan, tidak terkecuali dalam tujuan pendidikan dan juga pembelajaran. Nah, perlu diketahui bahwa pikiran bawah sadar bekerja tanpa sepengetahuan dari pikiran sadar, sehingga tidak semua orang menyadari bahwa setiap saat pikiran sadar merekam apapun kejadian yang terjadi di dalam hidupnya. Oke, demikian adalah penjelasan dari kami mengenai beberapa metode hypnoteaching. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.